Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah sempat hadir dalam perkuliahan kita pada hari ini. Kemudian kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang dimana materi kami kelompok 1 tentang apa itu prasangka sosial, definisi dan karakteristik. Nah, pemateri pertama yang akan dipaparkan oleh Atis, kepada Atis dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Berikut saya akan membacakan materi yang pertama tentang apa itu prasangka sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan karakteristiknya. Tentu di sini prasangka sosial adalah sebuah sikap negatif atau tidak menyenangkan yang terbentuk berdasarkan generalisasi yang salah atau tidak akurat terhadap suatu kelompok atau individu tanpa dasar pengetahuan atau pengalaman yang memadai. Sikap ini seringkali melibatkan emosi seperti permusuhan, ketakutan, dan penghinaan. Sifat negatif dari prasangka sosial ini yaitu yang pertama yaitu cenderung merugikan dan merendahkan. Dan generalisasi menyamaratakan sifat individu ke suatu kelompok yang tidak mendasar, dibentuk tanpa bukti yang kuat atau pengalaman langsung. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu mengapa prasangka itu bisa terjadi dan apa penyebabnya. Pasti di sini ada beberapa faktor yang memicu. Banyak faktor yang dapat memicu timbulnya prasangka sosial. Memahami penyebab-penyebab ini adalah langkah pertama dalam upaya kita mengatasinya. Seperti contoh yaitu dari faktor sosial, seperti konflik antar kelompok, persaingan sumber daya, dan norma sosial. Sedangkan dari faktor kognitif seperti stereotip, kategorisasi sosial, dan bias konfirmasi. Dan faktor personal, pola asuh, pengalaman traumatis, kebutuhan untuk merasa superior. Baiklah, sekian materi dari saya. Baik, terima kasih kepada Atis. Selanjutnya saya akan membacakan contoh kasus, yaitu contoh prasangka sosial dalam kehidupan sehari-hari. Prasangka usia, keyakinan bahwa individu yang lebih tua kurang kompeten dalam teknologi atau lebih lambat dalam berpikir. Kemudian ada prasangka budaya atau agama, penilaian negatif terhadap individu dari latar belakang budaya atau agama yang berbeda karena kurangnya pemahaman. Prasangka sosial seringkali muncul dalam bentuk-bentuk yang halus namun merusak dalam interaksi sehari-hari. Kemudian ada prasangka versus propaganda versus kompleks, membedakan pengaruh negatif. Yang pertama ada prasangka, sikap negatif berdasarkan stereotip tanpa dasar. Propaganda itu penyebaran informasi bias untuk mempengaruhi opini publik. Kemudian ada kompleks atau tekanan, sistem keyakinan atau ketidakamanan yang memicu reaksi negatif, seringkali akibat tekanan sosial. Meskipun ketiganya dapat menghasilkan hasil yang merugikan, akar dan mekanisme kerjanya berbeda. Kemudian ada materi tentang desas-desus dan tekanan kelompok, peranannya dalam membentukkan prasangka. Desas-desus atau gosip dan tekanan dari kelompok merupakan pendorong kuat dalam pembentukan dan penyebaran prasangka sosial. Yang pertama adalah desas-desus seringkali menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi, menguatkan stereotip negatif. Kemudian yang kedua, tekanan kelompok dapat memaksa individu untuk menyesuaikan diri dengan pandangan mayoritas, bahkan jika mereka secara pribadi tidak setuju. Yang terakhir ada kedua fenomena ini menciptakan lingkungan di mana prasangka bisa tumbuh subur dan sulit untuk ditentang. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Mila. Kepada Mila dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi dari prasangka menjadi rasisme, sebuah eskalasi berbahaya. Rasisme adalah bentuk prasangka yang paling ekstrem dan merusak, berakar pada keyakinan bahwa satu ras lebih superior dibandingkan ras lainnya.
Yang pertama, stereotip, yaitu generasi sederhana tentang ras. Yang kedua, prasangka rasional, yaitu sikap negatif berdasarkan ras. Yang ketiga, rasisme sistematik, yaitu diskriminasi yang mengakar dalam institusi dan kebijakan. Baik, selanjutnya materi diskriminasi manifestasi nyata dari prasangka. Diskriminasi adalah tindakan nyata yang tidak adil atau merugikan terhadap individu atau kelompok berdasarkan prasangka. Ini adalah perilaku, bukan hanya sikap. Yang pertama, diskriminasi kerja. Penolakan pekerjaan atau promosi karena prasangka terhadap latar belakang etnis, gender, atau agama. Yang kedua, diskriminasi perumahan. Penolakan untuk menyewakan atau menjual properti kepada individu dari kelompok tertentu. Yang ketiga, diskriminasi hukum. Perlakuan yang tidak adil dalam sistem peradilan. Diskriminasi memiliki dampak merusak yang jauh lebih besar karena langsung mempengaruhi kehidupan individu. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mila yang telah memaparkan materi. Selanjutnya pemaparan materi kepada Adel, dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi, yaitu implikasi prasangka dalam layanan BK, tantangan bagi konselor. Prasangka sosial dapat menimbulkan hambatan signifikan dalam proses bimbingan dan konseling, mempengaruhi kepercayaan dan efektivitas intervensi. Yang pertama yaitu konselor yang memiliki prasangka bisa tanpa sadar memiliki atau salah memahami klien. Yang kedua, klien yang merasa diprasangkai mungkin enggan untuk membuka diri atau mempercayai konselor. Selanjutnya, prasangka juga bisa muncul dalam bentuk stereotip terhadap masalah yang dihadapi klien. Penting bagi konselor untuk secara aktif mengidentifikasi dan mengatasi prasangka pribadi mereka. Selanjutnya, strategi penanggulan prasangka sosial peran kita dalam menciptakan masyarakat inklusif. Mengatasi prasangka sosial membutuhkan upaya kolektif dan komitmen individu. Yang pertama itu ada edukasi, yaitu mempelajari budaya dan perspektif yang berbeda. Yang kedua ada kontak antar kelompok, meningkatkan interaksi positif antar kelompok yang berbeda. Yang ketiga yaitu refleksi diri, mengidentifikasi dan menentang prasangka pribadi. Selanjutnya advokasi, yaitu berani menyerahkan keadilan dan menentang diskriminasi. Baik, selanjutnya yaitu membangun masa depan tanpa prasangka. Setiap individu memiliki peran dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, toleran dan bebas dari prasangka. Dengan kesadaran, empati dan tindakan nyata, kita bisa mewujudkan perubahan positif. Baik, terima kasih kepada Adel yang telah memaparkan materi. Kemudian kami dari kelompok mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya telah menyimak dan memahami video kami kali ini. Terima kasih.